Kita lihat nih ya bagaimana kesehatan agri-food kita nih ya pada saat ini. Kalau kita mulai dari Hari Pangan Sedunia, isu-isu pangan yang paling banyak sekali di Indonesia atau mungkin masih dibahas, masih dicari solusinya sampai dengan saat ini seperti apa? Oke, mungkin yang perlu diingat adalah pangan itu kan memang fondasi yang benar-benar cermin suatu bangsa kan Mbak, untuk apa, sebagai cermin kekuatannya, lalu kemanusiaannya juga karena pangan sebagai dasar kebutuhan manusia. Nah, dari tahun ke tahun hingga sekarang memang sudah banyak kemajuan, tetapi banyak yang menjadi isu itu pasti tentang keterbatasan lahan, satu. Lalu juga aksesnya itu, lalu juga transparansi Mbak, transparansi kebijakan khususnya untuk para pelaku yang berada di hulu. Jadi karena di antara mencerminkan kekuatan, lalu juga mencerminkan kemanusiaan, di tengah-tengah itu ada petani-petani kecil kita, ada industri kita, ada perempuan kita, UMKM kecil kita yang turut serta di sana. Sehingga mungkin yang memang selalu untuk perlu diingat dan diutamakan adalah bagaimana kita bisa menerapkan transparansi untuk kebijakan-kebijakannya agar memang ini tepat sasarannya, lalu juga aksesnya. Lalu juga pastikan memang mereka-mereka ini yang menjadi akar kita ini tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga ikut serta turut andil dalam memajukan dan juga membantu kita mencapai swasembada untuk bersama begitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya dari zaman dulu ketika zaman di adanya bangsa negara Indonesia bahkan masih masa penjajahan, kita tuh kan memang yang dilimpahi ya Gemari Pulau Jinawi. Jadi memang luas sekali lahannya. Nah, dalam mengatasi permasalahan lahan saat ini yang menjadi salah satu faktor utama begitu ya untuk pangan di tanah air atau agri-food di tanah air. Ini apa yang dilakukan oleh pemerintah nih sejauh ini? Apakah memang kemudian sudah mulai terbuka lagi lahan-lahan baru untuk mulai lagi direboisasi, mulai lagi kemudian ditumbuhi begitu ya? Nah, ini seperti apa nih raportnya? Sudah, untuk itu untuk beragam tanam kita ya Mbak ya. Tidak hanya melulu padi saja yang memang performanya mengalami peningkatan yang luar biasa ya kalau kita bisa bilang. Untuk hortikultura yang tadi disebut itu juga kita dalam lanskap kalau kita berbicara lahan sudah banyak sekali kemajuan di mana tidak hanya di area-area sentra-sentra produksi saja, tapi lahan sudah melebar tidak hanya di situ. Nah, tetapi mungkin setelah ini tetap bagaimana pemanfaatan lahan-lahan ini agar petani yang sudah ada ataupun nantinya regenerasi petani ini bisa tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Karena untuk tanaman, untuk pangan kita itu tidak sekedar menanam saja. Memang pengetahuan terkait cuaca, terkait bibit, lalu juga terkait bagaimana untuk merawat sampai ini nantinya bisa panen dengan kondisi yang prima, itu perlu edukasi juga. Jadi memang untuk persebaran lahan, perluasan ini sudah ada banyak kemajuan, tetapi tetap dibutuhkan pengawasannya juga yang memang harus konsisten, Mbak. Karena kalau kita ini agak jauh ya kalau kita dengar, tapi memang kan regenerasi petani kita ini sekarang semakin menurun, semakin mengecil. Karena apa? Karena tidak melihat potensi ekonominya. Untuk mereka lebih baik berangkat ke kota, berangkat ke Jakarta cari kerja yang lain begitu. Nah, padahal sebetulnya ini potensinya sangat besar, apalagi untuk sekarang di saat kita memang sudah semakin awaken untuk sadar pentingnya swasembada pangan ini. Jadi itu bisa dimulai dari adanya lahan lalu edukasinya begitu, Mbak. Dan regenerasinya begitu ya dari para petaninya. Jadi petani sebisa mungkin juga bisa melahirkan petani dan kita pun juga sebenarnya bisa sadar juga untuk mulai menanam gitu ya. Walaupun di langkah kecil ya dengan minimal lahan kalau yang tinggal di kota besar. Nah, kita mungkin moving on to isu pangan yang terbaru yang ada antara ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China soal kedelai begitu ya di tengah konflik. Nah, kalau kita lihat dari ketersediaan mungkin ya atau seperti apa sih kedelai kita begitu ya di tengah konflik ini? Apakah kemudian kita bisa ambil peran atau maka justru malah lebih terdampak begitu ya dengan adanya tensi dagang lagi antara China dan juga Amerika? Kalau kita lihat jangka pendeknya, dampaknya itu ada dan cenderung lebih ke positif, Mbak. Karena kan kalau Amerika sendiri pasar ekspornya itu yang paling tinggi memang China untuk kedelai mereka. Kita itu berada di posisi 4. Jadi kita selain mengambil dari Amerika, kita juga mengambil dari Brazil. Nah, dengan melimpahnya pasokan Amerika ini, kemungkinan kita bisa menyerap dengan
harga yang lebih murah kita beli dari mereka, karena kan mereka banyak yang tersisa ya, yang seharusnya tadinya menjadi jatahnya China. Nah, sejauh ini kalau per tahun kita itu membutuhkan sekitar 2,5 hingga 2,8 juta ton untuk kedelai kita, dan produksi kita tidak sampai 500.000 ton. Itulah makanya kita masih melakukan impor untuk kedelai kita. Nah, permasalahannya itu bukan sekedar di iklimnya atau di lahan kita yang tidak memadai untuk kedelai, tapi kembali lagi lebih ke faktor ekonomi, Mbak. Begitu. Jadi petani lebih memilih untuk menanam tanaman lain yang bisa memiliki peluang memberikan untung lebih besar. Karena kenapa dengan kedelai? Nah, kedelai ini kita sudah terstruktur. Strukturnya lebih fokus kepada yang hasil impor. Jadi nantinya jika petani ini memilih untuk kita mungkin menanam kedelai aja, yang ditakutkan adalah tidak ada struktur yang akan menyerap, dan takutnya itu kalah kualitasnya dengan kualitas impor yang dari Amerika ataupun dari Brasil. Nah, makanya tidak begitu digemari petani kita untuk menanam kedelai, lebih memilih tanaman lainnya. Begitu. Oke, padahal sebenarnya kalau dilihat dari kedelai kan serapannya lumayan besar ya di domestik ya. Betul. Hampir sebagian besar konten food kita pakai kedelai. Tempe tahu yang basic itu adalah pakainya kedelai. Sehari-hari kedelai. Tapi ternyata dominatnya masih ke impor kedelai begitu ya, atau produk kedelai impor. Tapi ada kedelai-kedelai lain mungkin ya yang kita memang kita banyak produksi sendiri. Ini kalau kita ini bicaranya kedelai yang umum yang biasanya untuk tempe dan tahu. Kita tuh juga masih punya ada namanya kedelai Malika, Mbak, kalau pernah dengar. Yang biasanya digunakan untuk kecap. Itu kita juga produksi banyak dan dalam kualitas bagus, dan itu fokusnya untuk memenuhi dalam negeri. Jadi mungkin lebih untuk konsumsi yang kita sehari-hari, tempe, tahu, lalu untuk konsumsi minuman, juga industri kita banyak ambil impor dari Amerika ataupun Brasil. Kalau pasar luar sebenarnya yang cukup melirik kedelai kita itu siapa sih gitu? Karena kalau dilihat kan sebenarnya minat petaninya nggak lebih pilih choose yang lain deh, mungkin kalau dari sisi margin, profit kayaknya lebih tinggi ketimbang nanam kedelai gitu ya. Nah, kalau positioning kedelai kita sendiri seperti apa? Untuk positioning kedelai tentunya kita masih berfokus memenuhi dalam negeri ya, Mbak ya. Lokal ya? Untuk lokal. Karena untuk domestik sendiri kan produksi kita ini masih di bawah kebutuhan konsumsinya. Sehingga lebih banyak kita berfokus ke bagaimana kita bisa memenuhi dalam negeri. Tapi justru yang menarik adalah untuk produk added value dari kedelai kita, itu malah lebih banyak daripada kita mengimpor mentah, khusus untuk kedelai. Ini sendiri saya juga melihat sendiri langsung saat tidak berada di Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri pun yang dimana mereka adalah produsen kedelai, banyak hasil olahan seperti tempe ataupun tahu, itu mereka akan ambil dari Asia. Karena mungkin kita lebih tahu cara mengolahnya, sehingga entah itu mungkin dari kedelai mereka yang kita olah, atau memang milik kita sendiri, tapi kita banyak mengekspor barang yang sudah jadi dari produk kedelai dibanding kedelai mentah. Begitu. Jadi buntut akhir dari konflik ini adalah sebenarnya cukup positif ya untuk kedelai Indonesia ya. Cuman memang dibutuhkan improvement mungkin ya dari sisi petani dan lain sebagainya. Walaupun saat ini masih untuk lokal, fokus lokal, mungkin nanti bisa memenuhi pasar luar mungkin ya. Harapannya sih ya, seperti peluang itu pasti selalu ada, Mbak. Begitu. Ini menarik kalau kita lihat dari kemungkinan Indonesia bersuasembada kedelai gitu. Apakah sudah begitu sekarang? Karena sekarang masih totally impor juga masih cukup besar ya. Nah, ini seperti apa sih mengcompare-nya dengan kemampuan menanam hasil akhir tanam yang kualitasnya juga baik untuk memenuhi lokal dan impor sebenarnya so far sejauh ini kalau kita bandingkan seperti apa? Nah, kalau kita tadi bahas produktivitasnya itu kan memang hasilnya masih jauh di bawah kebutuhan kita. Kebutuhan kita hanya bisa berhasil memproduksi itu sekitar ratusan ribu ton, di bawah 500.000. Per tahun lalu 2024 itu sekitar 305.000 ton. Dengan kebutuhan kita yang berjuta-juta ton. Jadi itu untuk produktivitasnya tentu masih kalah secara amount dan juga secara quality juga. Karena tentu kita tidak bisa memungkiri kalau dari negara asal yang kita ambil kedelai-kedelai ini seperti di Amerika ataupun Brasil, sistem tanam, sistem pertanian mereka memang jauh berbeda dari kita. Di sana mereka sudah di-assign untuk petani-petani, kamu khusus menanam jagung, kamu khusus menanam kedelai, kamu khusus menanam gandum.
dan itu sangat terawasi. Sehingga kalau kita bicara quality, seperti tadi yang saya ceritakan ke Mbak di awal, petani bahkan takut tidak diserap, takut tidak ada pasarnya. Jadi boro-boro kita berbicara soal ilmu quality-nya bagaimana kita bisa menghasilkan kedelai yang bagus. Jadi kalau ditanya gimana nih caranya, tentu harus bisa meningkatkan produktivitas dengan sistem yang benar-benar terintegrasi. Kita lahan punya, kita iklim cuaca punya, yang kita belum punya dan masih mengarah ke sana adalah bagaimana kita bisa memiliki sistem yang lebih baik dan tidak merugikan pihak manapun, begitu, Mbak. Sistem yang lebih baik dan tidak merugikan pihak manapun, begitu ya. Berarti ini langkah panjang sekali ya untuk kedelai kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi swasembada nih, apa sebenarnya permasalahan atau kendala yang dihadapi Indonesia untuk berswasembada? Mungkin di produk hortikultura lainnya, bukan hanya kedelai, tapi kalau ini kan specifically kita membahas kedelai ya. Tadi kan kita sudah bahas juga minim menanamnya juga nggak mau, takut terserap gitu ya. Kemudian juga bibit unggul seperti apa? Atau faktor-faktor lain, misalnya kayak lahan yang memang cukup kompeten untuk menanam produk ini, ataukah kemudian teknologi. Kalau misalnya kita bicara mengenai, kan kalau di luar negeri kayaknya nggak usah lagi nunggu musim A untuk menanam A gitu ya, atau musim B untuk menanam B, karena mereka bisa ada cuacanya bisa direkayasa gitu ya, untuk bisa menghasilkan tanaman kebutuhan tanaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, bahkan untuk kebutuhan domestik negaranya. Nah, bagaimana dengan Indonesia, Ega? Nah, kalau itu mungkin dari core-nya lagi ya, Mbak ya. Tadi kan lahan sudah kita bahas. Tentu selain lahan kita perlu mengetahui ini riset yang lebih mendalam tentang benih-benihnya itu seperti apa yang memang betul-betul bisa dikembangkan di cuaca dan iklim tanah yang kita miliki di Indonesia ini seperti apa. Menurut kami itu core yang lebih penting sebelum kita terjun nantinya ke teknologinya seperti apa. Itu adalah butterfly effect yang nantinya setelah kita sudah memang menanam yang bagus, yang kuat, kita cari teknologi yang semakin mendukung untuk hal tersebut. Tapi di luar itu yang penting adalah daya beli pasar itu juga penting. Daya beli, daya serapan dari hasil tanam petani kedelai kita itu seperti apa harus ada, dan juga harga dasar yang pasti. Nah, karena harga dasar ini kan kembali lagi tadi karena kita kalah mungkin sama hasil dari kedelai impor, harga dasarnya itu jadinya tidak pasti karena yang penting terserap aja gitu. Karena kalau yang sudah terstruktur, yang sudah dari tahun ke tahun memang selalu seperti itu ya hasil dari kedelai impor. Jadi harga dasar itu penting, lalu juga serapan yang memang stabil untuk petani kita agar ya tidak sia-sia dong menanam, ada yang membeli begitu. Baru deh next levelnya adalah teknologi ya.